Pemirsa, Jajak mendapat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia di kalangan akademisi, peneliti, lembaga internasional hingga think tank menghasilkan mayoritas responden menilai kondisi perekonomian Indonesia tengah suram. Peningkatan pengangguran, penurunan konsumsi dan investasi, serta penurunan produksi adalah tanda-tanda resesi. Sejumlah dampak resesi juga mulai dirasakan masyarakat seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pemutusan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat. Faktanya saat ini Indonesia tengah mengalami badai PHK yang dipicu oleh pelemahan daya beli. Apakah Indonesia berada di ambang resesi? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Bagi puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia yang mengalami kehilangan pekerjaan, perayaan Lebaran tahun ini berlangsung di tengah keprihatinan. Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto telah mengubah aturan tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang semestinya menjadi dana darurat korban PHK. Pertama, karena korban PHK kini dibayar dana JKP sebesar 60% dari upah selama maksimal 6 bulan. Kedua, perubahan aturan menjamin pembayaran JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan walaupun perusahaannya pilot, tutup, dan menunggak iuran maksimal 6 bulan. Lalu, apakah pemenuhan hak korban PHK ini berjalan lancar di lapangan? Ribuan korban PHK massal Sritex pekan lalu kembali mendatangi bekas kantor mereka. Bukan untuk kembali bekerja, namun untuk mendaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Selain bantuan uang tunai, program JKP juga akan memberi informasi lowongan kerja serta pelatihan kerja. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pencairan dana JKP memberi harapan keluarga korban PHK mereka agar dapat ikut merayakan Hari Raya. Pertanyaannya, seberapa mudah pencairan JKP? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan, pada 2 bulan pertama 2025 saja, sedikitnya 60.000 pekerja dari 50 perusahaan menjadi korban PHK. Lebih dari 80% tidak mendapat hak JKP. Tapi ceiling wage-nya, batas upah tertingginya 5 juta. Jadi kalau ada gaji 5 juta, 60% bisa 3 juta selama 6 bulan. Nah, itu menolong. Jadi dia bukan bansos, namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian, terutama Menteri Tenaga Kerja, sudah punya data antara 60.000 buruh yang ter-PHK di 50 perusahaan ini sudah didata nggak? Beban ekonomi yang makin berat menjelang Hari Raya juga dirasakan mayoritas buruh yang masih bekerja. Menurut data KSPI, 60% perusahaan di Indonesia melakukan berbagai modus untuk menghindari kewajiban membayar THR. Tapi lebih banyak yang nakal. 60% nggak bayar THR sebenarnya. Mereka mensiasati dengan bingkisan. Bingkisan kan harganya cuma 200.000, paling besar. Yang tadi abang bilang misal bansos. Kan nggak bermanfaat, benar. Bisa menutupi, bermanfaat, tapi tidak bisa menutupi kebutuhan mereka tentang Hari Raya. Dalam ilmu ekonomi, badai PHK menjadi bukti pelemahan daya beli. Akibat pelemahan daya beli, perusahaan sulit menjual hasil produksi. Pabrik pun merugi dan harus menekan biaya operasi. Bila keuangan perusahaan tidak dapat diperbaiki, PHK massal tidak dapat dihindari. KSPI mencatat ada 3 pemicu hingga badai PHK terjadi. Pertama karena efisiensi, kedua karena pilot, dan ketiga karena relokasi. PHK 10.000 karyawan Sritex adalah bagian dari badai PHK yang menerjang 50.000 karyawan sektor manufaktur. KSPI memprediksi hingga akhir tahun 2025 akan ada 150.000 pekerja yang terkena PHK. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers beberapa hari lalu mengklaim pemerintah mampu menjaga pertumbuhan industri manufaktur. Tapi TPT kita tumbuh 4,3% di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 2%. Dan bahkan industri alas kaki kita tumbuhnya cukup tinggi di 6,8%. Bandingkan tahun 2023 yang negatif. Artinya hingga akhir 2024
industri manufaktur kita, baik yang labor intensif seperti TPT dan alas kaki, namun terutama untuk industri kimia, elektronik, logam dasar itu mengalami kenaikan. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menemukan 55% responden sepakat kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah suram. Responden adalah para ahli ekonomi dari berbagai latar belakang seperti akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, dan organisasi atau lembaga multinasional. 7 ahli berpendapat perekonomian Indonesia jauh lebih buruk. 11 ahli menilai perekonomian stagnan dan hanya 1 ahli yang melihat perbaikan. Yang belum mampu memberikan keyakinan buat para at least ahli ya terkait dengan arah ekonomi ke depan. Terus juga untuk sektor yang lain yang seperti ketenagakerjaan, rule of law, even juga kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran juga dianggap belum mampu mengatasi hal-hal krusial yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Gelombang PHK yang dipicu pelemahan daya beli baik di tingkat lokal maupun global dapat menjadi bola salju yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi. PHK massal di berbagai sektor industri terutama manufaktur menyebabkan ribuan orang kehilangan sumber penghasilan. Turunnya pendapatan masyarakat berdampak langsung terhadap daya beli karena mereka memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Daya beli yang menurun menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa dan memicu perlambatan ekonomi. Menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, kelompok menengah ke bawah lah yang paling merasakan dampak signifikan bila terjadi pelambatan ekonomi. Ya, income semakin tinggi, output perusahaan akan semakin membesar sehingga dibutuhkan pekerja yang lebih banyak. Kalau PDB-nya turun, udah pasti kan demand itu akan menurun kan. Jadi implikasinya mungkin orang nggak akan mendapatkan tambahan gaji karena produk yang dijual pun nggak ada yang beli gitu. Jadi nggak ada gunanya buat perusahaan buat mengekspan kapasitas produksi, dan sudah pasti masyarakatlah khususnya kelompok menengah ke bawah yang akan merasakan dampak yang signifikan dari perlambatan ekonomi. Badai PHK sektor manufaktur tidak saja menjadi indikator pelemahan daya beli masyarakat. Badai PHK juga semakin melemahkan daya beli karena puluhan ribu kepala keluarga kehilangan sumber pendapatan. Pelemahan daya beli serta deflasi merupakan gejala persoalan ekonomi. Lalu, apakah saat ini pemerintah sudah cukup gesit dalam mencari solusi? Isu perlambatan ekonomi yang dipicu pelemahan daya beli ternyata dibantah pemerintah. Dalam konferensi pers beberapa hari lalu, Menteri Ekonomi mengklaim deflasi terjadi karena sejumlah kebijakan pemerintah. Karena banyak administered price itu yang dilakukan semenjak tahun ini, seperti pemberian diskon listrik 50%. Menjelang Lebaran, kita menurunkan atau membebaskan untuk beberapa tarif tol. Kita menurunkan untuk harga tiket pada titik-titik yang biasanya harga melonjak. Ini berkontribusi terhadap penurunan harga. Penurunan harga itu deflasi. Turun itu karena policy, bukan karena permintaannya nggak ada. Sri Mulyani bahkan mengklaim pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan konsumsi. Namun di tengah terpaan yang begitu banyak dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mampu menjaga gross consumption kita mendekati 5%, 4,9, 4,8, 4,94. Gelombang PHK yang diduga terutama dipicu turunnya daya beli masyarakat menguatkan desakan agar pemerintah memperbaiki iklim usaha, mendorong daya beli masyarakat, dan membendung barang impor. Mestinya kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menyentuh kepada produk-produk yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita. Jangan sampai dihantam dengan badai-badai impor. Mestinya kita harus ekspor. Apindo bahkan memprediksi apabila tidak ada perubahan yang signifikan di dunia usaha, gelombang PHK akan menimpa sektor lain seperti padat modal dan sektor jasa.
PHK ini terjadi bukan hanya di sektor padat karya, bahkan ke depan pasti di sektor lain juga akan terkena, baik itu di sektor padat karya terutama dan di sektor padat modal ke depan. Di sektor jasa juga akan terkena dampak-dampak hal tersebut. Nah, ini yang segera diantisipasi oleh kita semua. Tidak mungkin dunia usaha mengantisipasi untuk mengurangi atau untuk menahan lajunya PHK, tapi ini harus ditopang oleh seluruh stakeholder. LPE MUI menyarankan pemerintah memperbaiki iklim berusaha untuk menarik investor dengan membenahi berbagai isu struktural seperti kepastian hukum, korupsi, dan premanisme. Kalau yang kita lihat sekarang kan pemerintah sama sekali belum mengadres isu struktural seperti masalah regulasi, masalah kepastian hukum, korupsi, dan sebagainya. Nah, kalau itu misalnya kan ada juga media yang membahas masalah premanisme dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kalau bisa dihilangkan, faktor non-ekonomi, harusnya secara otomatis akan meng-attract banyak usaha untuk masuk dan itu akan menumbuhkan ekonomi. Walau mungkin tidak memahami berbagai istilah ekonomi seperti inflasi, deflasi, hingga resesi, rakyat kecil adalah kelompok paling terdampak bila terjadi guncangan ekonomi. Yang diinginkan masyarakat adalah kemudahan dalam mencari uang, dan uang yang didapat selain cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga masih tersisa untuk menabung. Maka sudah menjadi tugas para pejabat pemerintah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai masalah. Mungkinkah berharap pemerintah bergerak cepat menyelamatkan perekonomian negara bila pemerintahnya saja justru merasa kondisi ekonomi baik-baik saja? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.